Syekh Qori, pembaca Quran, ngajar Quran. Prabu Siliwangi dari selatan, dari daerah Ciamis itu, pusat kerajaannya, berangkat sendiri tuh rajanya itu, berangkat mau saya bunuh itu. Apa ini, agama apa ini baru ini? Sampai di sana ada santrinya lagi baca Quran, Pak. Suaranya enak, lagunya enak, bocah ayu, kutilang, kuning, tinggi, langsing. Yang Gresik golekane angel sing ngono iki, golek angel. Namanya Subang Larang namanya. Siapa namanya? Itu Raja Siliwangi yang tadinya mau membunuh Syekh Qura. Ya sama aja dengan Sayyidina Umar tadi. Klepek-klepek. Malah jatuh cinta pada Subang Larang. Ringkat cerita terjadi pernikahan, masuk Islam Raja Siliwangi. Terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi, Raja Pakuwon Pajajaran, dengan muslimah namanya Subang Larang. Nah, ini nanti akan punya anak 3. 1, Syekh Somadullah, nama asli, nama Jawanya, nama Jawa Baratnya Walang Sungsang. Sakti, pegang kota Cirebon, bahkan dipanggil Mbah Kuwu Cirebon. Kuwu itu bupati lah, Kuwu itu. Sakti itu. Yang kedua, Syekh Rahmatullah, atau nama Jawa Baratnya Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Yang terakhir, perempuan, nama Jawa Baratnya Rara Santang, nama Islamnya Syarifah Mudaimah. Ini nanti Syarifah Mudaimah dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Punya anak Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Paham boten? Jadi pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang itu Allah yang ngatur, Gusti Allah yang mendesain. Biridallah wa bimasyiatillah. Ini nanti punya keturunan luar biasa. Di antara keturunan yang luar biasa, cucunya yaitu Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah, salah satu wali 9 yang akan mengislamkan seluruh daerah Jawa bagian barat, bukan Jawa Barat, daerah bagian barat, bukan Jawa Barat provinsi, bukan. Paham boten? Itu artinya Quran mukjizat yang luar biasa. Nabi Ibrahim punya mukjizat, dibakar boten kebakar, hebat boten? Hebat. Nabi Musa punya mukjizat, tongkatnya bisa jadi ular, bisa jadi dipukulkan ke laut, bisa jadi jalan tol lautnya. Nggih. Hebat betul. Pun. Nabi Isa mukjizatnya bisa nambani wong lumpuh, iso nambani wong wuto. Hebat betul. Tapi tidak ada. Sudah tidak ada. Hanya tinggal dongengnya, tinggal ceritanya. Tongkatnya Nabi Musa, Nabi Isa hebat, Nabi Ibrahim hebat, tinggal ceritanya kan. Tapi Rasulullah SAW mukjizatnya adalah Al-Quran ila yaumil qiyamah. Maka damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi. Quran langgeng sampai hari kiamat, mengungkuli, melebihi, mengatasi mukjizat-mukjizat para nabi. Kenapa? Karena para nabi mukjizatnya mboten langgeng, lam tadumi. Nek mukjizatnya Kanjeng Nabi Al-Qur'an langgeng. Pun diringkas saja ini. Nanti ada yang ngaji tenanan Habib Ali Drus. Nek kula dongeng nggih. Kalau sudah bisa baca Quran,
atau setelah Kanjeng Nabi ngajar Al-Quran, lajeng fase kedua, wa yuzakkihim, membangun karakter orang Arab yang tidak punya akhlak, orang Arab yang tidak punya sopan santun, orang Arab yang tidak punya karakter, dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Kanjeng Nabi niku dipuji oleh Al-Quran boten karena ganteng, padahal Kanjeng Nabi ganteng, Kanjeng Nabi gagah, tapi nggak dipuji dari sisi itu. Boten karena alim, berilmu, boten. Quran tidak memuji Rasulullah karena Rasulullah berilmu, boten. Rasulullah sukses, tapi Quran boten memuji Rasulullah dengan suksesnya itu. Tapi yang dipuji oleh Al-Quran adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad orang yang berakhlak mulia. Coba, Kanjeng Nabi ganteng gagah, ora dipuji. Kanjeng Nabi pinter, ora dipuji. Rasulullah sukses, ora dipuji. Yang dipuji apanya? Akhlaknya. 8 tahun Rasulullah di Madinah. Sudah 8 tahun di Madinah, pindah dari Mekah. Sudah 8 tahun Rasulullah datang ke Mekah dengan pengikut puluhan ribu. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota Mekah. Orang Mekah malam-malam melihat Abu Sufyan, waktu itu tokohnya, pemimpinnya, melihat Nabi Muhammad dengan pengikutnya puluhan ribu, ketakutan. Besok Muhammad balas dendam. Besok Muhammad akan membunuh orang-orang Mekah. Besok Muhammad akan membakar kota Mekah. Besok berdarah-darah Mekah. Besok lautan api Mekah. Ngerosok mereka salah kan, punya salah kan? Muhammad akan balas dendam ini. Pagi-pagi Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya masuk kota Mekah. Memang ada sebagian sahabat yang mengatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Kan orang Quraisy membunuh sahabat Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir dibunuh. Ibunya juga Sumayyah dibunuh. Menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, menyiksa sahabat-sahabat yang lain. Mereka mengatakan, ada sekelompok sahabat mengatakan, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini kesempatan balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Kanjeng Nabi mendengar, siapa itu? Banser kira-kira itu. Salah. Bukan malhamah, tapi al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari nyambung kembali silaturahim. Karena seluruh kota Mekah, orang Quraisy karo Kanjeng Nabi ya sedulur kabeh. Saudara semua dengan Kanjeng Nabi, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Saya maafkan semuanya. Nah, mereka yang tadinya ketakutan berbondong-bondong nyalami Kanjeng Nabi dengan mengucapkan bi abi wa ummi antal karimu ibnil karim, demi ayahku demi ibuku engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia apanya? Akhlaknya. Jawab apa? Mulia apanya? Akhlaknya. Semua masuk Islam. Setelah Mekah masuk Islam, Fathu Makkah, jumlahnya orang Islam lebih dari 100.000 setelah orang Mekah masuk Islam. Nah, Quran Gusti Allah muji Kanjeng Nabi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu sungguh pemaaf, santun, lembut, ramah. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, ikut simpati pada kamu. Seandainya kamu congkak, walau kunta fadzal ghalidhal qalb, kalau kamu sombong, kamu congkak, kamu kasar, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Itu artinya apa? Artinya apa itu? Dong ini apa artinya? Panjenengan yang Ustadz Kiai Gresik, kalau ceramah harus menyampaikan sesuatu yang menarik. Jangan nakut-nakutin, malah lari nanti. Ojo ngancam-ngancam, malah lari. Jangan kasar, jangan mencaci maki, ojo ngenyek kalau ceramah, nanti lari orangnya nanti. Tapi tirulah Kanjeng Nabi, memaafkan orang Mekah, ngampuni orang Mekah, tidak ada balas dendam. Akhirnya orang Mekah semua masuk Muhammad, fa'fu anhum. Maafkanlah mereka Muhammad. Maafkanlah penduduk Mekah Muhammad. Saged mboten panjenengan niru ngoten niku? Jawab, saged mboten? Coba, orang yang kemarin nipu panjenengan 10 juta, maafkan? Orang yang bulan kemarin mencuri sepeda motor panjenengan, maafkan? Saged Bu? Saged Bu? Fa'fu anhum. Maafkan orang Mekah yang dulu menghina kamu Muhammad, nyakiti kamu Muhammad, membunuh di antara para sahabat, ngebugin para sahabat. Maafkan Muhammad. Saged panjenengan? Saged? Awas nih, bohong. Boten namun niku, wastaghfir lahum. Jalno pangapura karo Gusti Allah untuk mereka. Mereka yang dulu dosa itu, mohonkan ampunan kepada Allah. Jadi Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah, jalurnya pangapura kanggo mereka, kanggo Mekah yang dulu menyakiti. Saged panjenengan? Saged mboten? Orang kemarin nipu panjenengan 10 juta, dongaaken Gusti Allah, ya Allah, muga-muga diapura dosane ngoten. Tenan? Orang kemarin nyuri sepeda motor kula, ya Allah, panjenengan ampuni dosane ngoten. Tenan? Awas nih, bohong. Ya Allah, niki akhlak Rasulullah. Akhlak yang dibangun oleh Rasulullah bukan hanya oral, bukan hanya khutbah, bukan hanya ceramah, tapi diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Artinya apa artinya? Ndongang dia artinya apa artinya? Kiai mubalik penceramah jangan hanya pidato, jangan hanya khutbah, jangan hanya ngendikan, tapi harus memberi contoh. Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah itu memberi contoh kepada umatnya agar berakhlak mulia. Sifatnya Kanjeng Nabi sing wajib pinten? Jawab pinten? 4. Nomor 1, sidik, jujur, boten pernah bohong. Sampean ngendikan, sampean jawab. Iku Kanjeng Nabi sing wajib sidik. Awake dhewe dudu nabi. Ngoten? Ngoten? Sing wajib sidik kan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Awak-awakan iki dudu nabi, berarti ora wajib. Sifat sidik setunggal mawon iki. Kula tak nyontohaken setunggal mawon, mboten usah sekawan, mboten usah. Satu saja sifat sidik hilang dari bangsa ini, maka hilanglah minyak goreng. Sifat sidik satu hilang, maka hilanglah duit-duit negara dikorupsi. Sifat sidik hilang, hakim-hakim bisa disuap.
yang benar salahkan, yang salah benarkan. Sifat sidik hilang, jaksa tidak jujur. Sifat sidik hilang, polisi melanggar peraturan. Paham mboten? Sing ilang apa iku sing ilang? Berarti panjenengan kudu duwe sifat sidik. Jujur, apalagi amanah, bisa dipercaya. Tabligh harus disampaikan apa adanya, gak ada yang tutup-tutupin. Fatonah, cerdas, pinter. Monggo, satu saja. Sidik mohon pun, sidik mohon pun. Gak boleh lepas itu. Panjenengan insya Allah mangke mlebu surga, masuk ke surga, duduk di sebelahnya Allah di tempat namanya maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Panjenengan sing duwe sifat sidik bakale bertempat di tempat namanya maq'adi sidqin, kursi sidik di sebelahnya Allah, inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa. Paham betul? Amin ya robbal alamin. Pengen betul? Lunggu nang iringan Gusti Allah. Kursinya namanya kursi maq'adi sidqin. Pengen betul? Ya monggo sing jujur. Istri harus jujur dengan suami. Suami jujur pada istri. Hilang sidik, berantakan rumah tangga. Benar betul? Hilang sidik dari istri, hilang sidik dari suami, berantakan rumah tangga. Pokoknya kalau sidik hilang, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah tatanan hidup di muka bumi ini. Tatanan hidup, tatanan masyarakat hancur karena tidak punya sifat sidik. Kon. Panjenengan akhlaknya saya panjenengan? Panjenengan akhlaknya saya? Jawab. Panjenengan akhlaknya saya Bu? Coba kalau nek ngaku saya coba ini. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, ceramah muter-muter 6 kota, Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide. Hari terakhir mau pulang, besok mau pulang ke Jakarta. Hari ini Pak Dasar belanja oleh-oleh, toko-toko kecil jejer, anduk, kaos, gantungan kunci, gambar-gambar pemandangan, sampai dapat 2 kresek besar. Pulang ke hotel, beresin oleh-oleh, dipak, beres. HP saya tidak ada, Nokia. Digoleng sore kasur nang pojok-pojok nang toilet. Ora ono HP. Oh ya wis ilang wis. Ilang ya wis lah. Gampang tuku maneh. Ilang ya wis. Jam 9 mau tidur. Ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan ada orang laki-laki satu membawa HP saya dengan mengatakan, ini HP Bapak tertinggal di toko saya. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di warung kedamaian, piye kira-kira? Jawab piye kira-kira? Aman ya? Apa diamankan? Katanya akhlaknya saya, tadi katanya bilang akhlaknya saya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Rombongan ada 6 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon. Di sana 5 hari, undangan Presiden Mali. Di kota Tembakto, tidak ada rumah dikunci pintunya.
Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk halaman rumah. Tidak ada sepeda motor masuk rumah, kuncinya masih gantung sepeda motor. Kira-kira kedamaian. Nek ono sepeda motor ning latar, kuncinya masih gantung, piye kira? Nah, disinilah pentingnya sifat sidik. Yo tadi itu ada yang ngomong gitu. Sing wajib sidik Kanjeng Nabi. Awak dudu Nabi, orang wajib. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat, martabat panjenengan itu tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Contoh, ojo kaget sampean. Kok kaget? Contoh, negara Afghanistan 100% muslim. Ora ono wong non muslim, ora ono siji, ora ono muslim kabeh. Terdiri dari 7 suku. Di Indonesia 714 suku nih. Ngeri 7 suku. Madhab Sunni, Imam Hanafi ikut Imam Maturidiyah, Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah, walhasil semua Islam lah. Tapi perang saudara, paten-patenan, sesama Islam, sesama ahli sunnah, sesama warga bangsa Afghanistan, sudah 40 tahun sampai sekarang. Lagi Maulid Nabi dibom, masjid dibom, lagi Jumatan, rumah sakit dibom, sekolah dibom, pasar dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani dipateni. Pun paham? Panjenengan pengen jalan-jalan persir nang Afghanistan? Jawab. Panjenengan pengen jalan-jalan persir, piknik nang Afghanistan? Itu Islam semua tuh. Islam semua itu. Tapi panjenengan pengen panjenengan. Akhlaknya yang buruk, yang bobrok, agamanya benar. Tapi negara Jepang agamanya nggak jelas, Pak. Yahudi bukan, Islam tidak, Kristen sanes, Hindu bukan, Buddha sanes, Konghucu bukan. Orang Jepang agamanya namanya Shinto, agama lokal animis. Tapi di Jepang, Pak, saya udah pernah 2 kali ke sana. Pejabatnya tidak ada yang korupsi, hukum tegak dengan adil, tertib aturan, orang-orang copet, orang penodong, orang garong. Saya ke sana malam-malam jalan-jalan dengan istri, aman, tentram, orang-orang Saudi, padahal agamanya nggak bener padahal. Pengen jalan Jepang, jalan pengen. Nah, tuh berarti martabatnya bangsa itu akhlaknya. Syukur-syukur wong Gresik, wong Kedamaian, agamanya Islam, ahli sunnah wal jamaah, akhlaknya mulia, jujur, ono HP ketinggalan di balik ke, ono sepeda motor orang dikunci orang hilang, ngoten betul panjenengan. Orang jawab ya. Wong Jepang agamanya nggak bener, tapi jujur orangnya. Dua sifat sidik. Masyarakat Jepang itu nggak ada korupsi, pejabatnya nggak ada. Orang bupati korupsi orang ono, menteri korupsi orang ono, DPR korupsi orang ono. Kita senang kan? Tapi negara Islam, Afghanistan, kita nggak ingin ke sana, takut ke sana. Berarti martabatnya sebuah bangsa adalah akhlaknya yang nomor 1. Syukur-syukur wong Gresik, akhlaknya mulia, punya sifat sidik, agamanya Islam, ahli sunnah wal jamaah. Jempol tenan nek ngono kuwi. Pilihan umat, pilihan tenan iku. Nah, akhlak. Kalau sudah terbentuk akhlak yang seperti ini, panjenengan mempunyai tugas. Jangan akhlak wis bagus wis. Panjenengan akhlaknya wis bagus. Tapi masih ada kewajiban
monggo putra-putra panjenengan dibentuk akhlaknya yang mulia. Sekarang ini kita hidup di era namanya pop culture war, al-ghazwul hadari, serangan budaya. Seakan-akan generasi yang muda ini sudah nggak doyan karo budaya asli Indonesia. Apa itu hormat Habib, kuno itu. Apa itu hormat kiai, nurut karo kiai, kuno itu. Ada nggak yang begitu di Gresik? Ada nggak? Apa itu nurut wong tua, kuno itu. Kita bebas dong. Ini akibat medsos, akibat YouTube, akibat Google. Google itu saya luar biasa. Ning sakjroning Google ning iPhone panjenengan, Quran wonten, tafsir segala tafsir, hadis segala hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud wonten sedaya, kitab fikih wonten semua, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib, syair-syair wonten, tarikh sejarah wonten, karangane kula, jenengku, nama saya ada di Google panjenengan bukan? Golek Said Agil wonten niku muncul. Anak kula wonten, anak kula namanya Dr. Rihab, ahli psikologi Islam, tamatan Universitas Internasional Malaysia, wonten namanya. Saya kan, saya. Tapi madharat mafsadahnya, film porno yang ada di situ. Jadi kan seneng dalam film porno, seneng rupanya. Iklan obat kuat dibarengi karo gambar-gambar. Bukan hanya itu, mengkritik, mengelek-elek budaya kita. Kalau mau maju harus begini, kalau mau maju harus ikatan-ikatan budaya, ikatan-ikatan akhlak, ikatan-ikatan tradisi, buang. Tiru itu Amerika, maju tuh. Tiru itu Eropa, maju itu. Kenapa? Karena sudah tidak lagi berbudaya kuno. Kita masih kuno. Nurut wong tua, nurut kiai, hormat Habib, cium tangan, kuno itu. Lebih dari itu, lebih dari itu. Hasutan radikalisme, terorisme ada di YouTube, ada di Google. Cara yang rakit bom ada di Google. Bahaya betul, bahaya betul. Bahaya betul. Oleh karena itu, anak-anak panjenengan monggo satu-satunya jalan adalah dipesantrenkan. Diapakan? Luar biasa akhlak bobrok sekali bangsa kita ini. Tawuran, narkoba, perkosaan. Udah di mana-mana itu. Mulai putra panjenengan nggak di pesantren, saya jamin ketularan tuh. Saya jamin ketularan. Nah ini contoh. Dongeng, tapi dongeng bukan namung dongeng. Bukan hanya dongeng, ono hikmah. Ono bayi jenenge Musa dikentirke, dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya karena Fir'aun perintah pada tentaranya agar bayi laki-laki yang lahir minggu-minggu ini dari Bani Israel bunuh. Tentaranya operasi, yang ono bayi ini lahir 1 minggu 2 minggu pateni nek lanang Bani Israel. Lah ibunya Musa ketakutan, pasrah karo Gusti Allah, dikentirke nang sungai wis, Bu, Lillahi taala lah. Mireng lah, dongeng wis biasa kiai dongeng niku. Gusti Allah punya rencana, punya iroda, punya masyiah luar biasa. Ditemukan oleh istrinya Fir'aun, namanya Siti Asia. Digawa mulih nang istana, ditunjukkan pada suaminya Fir'aun, Mas, aku nemu bayi ganteng laki-laki, saya pelihara ya. Ya wis, kita kan nggak punya anak, ya wis pelihara. Pun Musa sejak bayi, kemudian besar, jadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian jadi pemuda, kemudian jadi dewasa, urip hidup sakjerone istana Fir'aun. Yang istana Fir'aun itu isinya kekufuran, kefasikan, maksiat, mungkarat, jogedan, zina, minum arak, nyembah Fir'aun, fasik. Musa urip ning sejerone omah sing kaya ngono kuwi.
Nek panjenengan ketularan mboten kira-kira. Nek panjenengan sejak kecil